wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di rumah masing-masing disebabkan karena wabah virus corona. Selawat dan salam kita junjungan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Tujuan saya membuat video ini bukan karena terpaksa disuruh Pak Zulha. Untuk apa sih? Untuk tugas akhir mata kuliah sistem pendukung keputusan atau SPK. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan metode SPK yaitu menggunakan metode TOPSIS. Nah, kita mulai ya. Pertama itu waktu UTS-nya menggunakan HP level 1. Nah, jadi sebelum untuk menggunakan metode TOPSIS kita harus menggunakan HP level 1 untuk mengetahui nanti si bobot dari parameter-parameternya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jurnal yang saya pakai itu sistem pendukung keputusan pemilihan calon penerimaan beasiswa bidik misi menggunakan metode HP dan TOPSIS pada STIMIK Bina Sana Global. Nah, pas banget nih saya dengan kampus saya gitu kan. Nah, parameternya tak basic kan? Parameternya itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada gaji, rata-rata nilai, nilai tes, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Nah, parameter itu mempunyai kriteria. Kriteria itu adalah sifat dari si parameter. Nah, sifatnya di sini gaji adalah cost, karena di sini yang nilai itu goalnya itu mencari yang gaji yang biasanya metode si beasiswa bidik misi ini kan biasanya nyari yang notabene kurang mampu. Nah, otomatis di sini tuh makanya disebut cost karena semakin kecil nilainya semakin bagus, karena di sini kan ibaratkan nyari yang orang kurang mampu untuk mendapatkan bidik misi. Yang kedua, rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai ini kriteria sifatnya benefit, karena semakin tinggi rata-rata nilai dia semakin bagus. Nah, untuk nilai tes sama, dia juga benefit karena makin bagus rata-rata nilai tes dia yang saat untuk penerimaan bidik misi semakin tinggi juga peluang dia untuk masuk. Yang keempat ada prestasi akademik, itu juga sama kriterianya benefit karena semakin tinggi semakin bagus. Dan yang kelima terakhir prestasi non akademik, itu juga sama kriterianya atau sifatnya benefit, dikarenakan yang tadi saya bilang dari awal benefit itu semakin tinggi semakin bagus. Nah, untuk nilainya sendiri di gaji itu kita ada 5 alternatif. Yang pertama itu S1 nya itu untuk gaji ada 3 juta, 2 juta, 2 juta, 3 juta, dan 1 juta. Untuk rata-rata nilai ada 10, 8, 8, 7, dan 9. Untuk nilai tes ada 7, 9, 7, 8, dan 10. Untuk prestasi akademik ada nasional, provinsi, kota, dan provinsi. Untuk prestasi non-akademik itu ada futsal, voli, basket, pencaksilat, dan badminton. Jadi prestasi akademik itu yang sifatnya kayak MTK, IPA segala macam. Nah, itu tingkatannya itu, nah itu ada tingkatan dari paling rendah antar kota, naik lagi ke provinsi, setelah itu nasional. Prestasi non akademik itu yang prestasi yang di luar dari bidang pelajaran seperti futsal, voli yang saya sebutkan tadi. Nah, itulah si nilai alternatif dari si parameter prestasi non akademik. Nah, di sini tabel awalnya gimana sih kan? Nah, tabel awalnya seperti ini. Ada parameter, kriteria, S1, S2, S3, S4, dan S5. Di mana parameternya sama kayak tadi, ada gaji, rata-rata nilai, nilai tes, prestasi akademik, dan prestasi non akademik. Di sini kriterianya juga sama seperti yang saya sebutkan di atas, ada cost, benefit, dan benefit. Nah, untuk tabel awalnya di sini karena di awalnya ini 3 juta, maaf guys kepencet, 3 juta diganti menjadi 3 supaya kita lebih gampang nanti merubah angkanya. Nah, di sini untuk 2 juta diganti menjadi 2, untuk 2 juta menjadi 2 sama, untuk 3 juta sama menjadi 3, dan 1 juta menjadi 1. Nah, untuk
skala dalam prestasi akademik ini kan nilainya itu ada nasional, provinsi, kota, dan provinsi. Nah, kita ubah skalanya. Di sini prestasi akademik itu skalanya itu kita bagi, anggapnya nasional itu 5, provinsi itu 4, dan kota itu 3. Jadi seperti itu. Untuk prestasi non akademik skalanya itu kita kasih untuk futsal itu 1, untuk basket 1, voli 2, pencaksilat dan badminton itu ada 3. Nah, jadi kayak gimana jadinya? Jadinya itu seperti ini guys. Biar kayak vlogger-vlogger terkenal gitu, pakai guys ya kan. Nah, jadi seperti ini. S1-nya yang dari 3 juta itu dihilangkan menjadi 3, yang 2 juta menjadi 2, yang 2 juta menjadi 2, 3 juta menjadi 3, dan 1 juta menjadi 1. Untuk prestasi akademiknya juga udah nggak ada tuh yang namanya nasional, kota, atau provinsi. Begitu juga prestasi akademik. Udah nggak ada tuh yang namanya voli, pencaksilat segala macam. Nah, di sini udah menjadi angka semua. Nah, di tabel awal itu ada apa aja sih di Topsis? Ya, ada parameter, kriteria, bobot ini diambil dari Pasagi UTS untuk mencari HP level 1 dibagi dengan yang level sudah sebelumnya waktu UTS itu. Nah, setelah udah masuk bobot S1 yang sudah kita diskalakan. Nah, setelah itu apa sih prosesnya? Nah, prosesnya guys, setelah ini yaitu mencari tabel awal untuk mencari penyebut. Penyebut itu bagaimana kan nyarinya? Nah, penyebut ini guys nyarinya nih guys. Pertama, kalau dirumuskan itu akar kuadrat, terus si tabel awal dikuadratkan 2, ditambahkan dengan S2, S3, S4, dan S5. Nah, di total kalau misalnya di Excel-nya cukup tulis SR sama dengan SRT, lalu pilih si tabel S1-nya, lalu pilih akar kuadrat, begitu juga seterusnya seperti ini, dan tinggal di enter. Nah, jadilah penyebutnya. Nah, inilah yang disebut penyebut. Berikut juga penyebut S2-nya atau si parameter rata-rata nilai sama dengan SRT, terus pilih si tabel, dikuadratkan 2, ditambah dengan S2 yang dikuadratkan 2, ditambah dengan S3 yang dikuadratkan 2, dan ditambah dengan S4 yang dikuadratkan 2, dan S5 yang ditambahkan kuadrat 2. Setelah itu tanda kurung, lalu enter. Dapatlah penyebut di rata-rata nilai. Di nilai tes pun sama teman-teman. Di sini itu akar kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat ditambah dengan S3-nya itu 8 kuadrat, ditambah dengan S4 7 kuadrat, ditambah S5-nya itu 6 kuadrat. Setelah itu kita enter, lalu kita klik yang berikutnya, yaitu si penyebut si prestasi akademik. Nah, caranya gimana? Tetap sama, akar kuadrat dibagi di akar kuadrat, terus dikalikan dengan 5 kuadrat 2 ditambah dengan 4 kuadrat 2 ditambah dengan S3-nya 3 kuadrat 2 ditambah dengan S4 3 kuadrat 2 untuk di Excel-nya, dan S5 untuk S5 itu untuk 35 kuadrat 2. Setelah dapat, S5-nya juga sama, yaitu akar kuadrat dikalikan dengan jumlah tabel S1, S2, S3, 4, S5 di prestasi non akademik. Seperti itu. Nah, setelah dapat 5-5-nya, lalu gimana Ken? Lalu ada yang namanya tabel normalisasi data. Tabel normalisasi data apa sih? Tabel normalisasi itu data yang sudah dikalikan oleh penyebut sehingga datanya itu udah normal semua, udah bisa digabungkan atau dikalikan. Nah, ini namanya tabel normalisasi data. Normalisasi caranya gimana Ken? Caranya seperti ini teman-teman. Cukup dengan penyebutnya yang kita tadi sudah dapatkan dibagi dengan si nilai dari parameternya. Contoh di S1 ini ada gaji. Nah, penyebutnya kita bagi dengan angkanya yaitu 3. Nah, sama dengan 0,57 sekian. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, yang berikutnya sampingnya juga sama nih teman-teman. Kalau karena ini masih digaji, jadi penyebutnya tetap pakai yang digaji.
Nah, setelah pakai yang digaji ini, cuma perbedaannya yang dikalikan itu bukan yang ini lagi, tapi yang S2-nya, yaitu 2. Jadi kayak gini nih, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, S3-nya juga sama, teman-teman. Penyebut digaji dibagi dengan S3 yang ada digaji juga. S4 pun sama seperti itu, S5 juga sama. Berikutnya rata-rata nilai. Rata-rata nilai penyebutnya sama kan dari gaji? Tentu beda. Kalau untuk rata-rata nilai penyebutnya pakai rata-rata nilai juga. Yang setelah kita sudah cari nih teman-teman di awal. Nah, rata-rata nilainya gimana Ken? Untuk table normalisasi datanya, ya tadi saya bilang penyebut dibagi dengan si nilai dari S2-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Setelah itu prosesnya sama seperti yang saya bilang, untuk mempersingkat waktu seperti sama tadi, tinggal ikutin. Jadi nilai tes pun sama. Nilai tes pun itu harus penyebut nilai tes dibagi dengan nilai si alternatif dari S1-nya nilai tes. Jadilah seperti ini teman-teman. Nah, nih si tabel awal dibagi dengan si penyebut. Nah, yang berikutnya juga samping-sampingnya sama, tinggal ngikutin aja tuh caranya seperti itu. Untuk prestasi akademik juga pun sama, yaitu si penyebut prestasi akademik dibagi dengan nilai bobot atau nilai yang dari si parameternya. Nah, seperti ini tuh. Dia menunjukkan 3 nilai itu di S1-nya di prestasi non akademik dibagi dengan penyebut yang kita tadi cari bersama. Untuk yang sampingnya pun sama. Oh, ini karena kepencet guys, jadinya gitu guys. Itu cara berikutnya juga sama, tinggal geser dengan metode yang sama, hanya cuma perbedaannya tinggal digeser yang sesuai dengan apa dibilangnya ya, nilai dari si parameter yang S1 atau S2 atau S3, 4 yang kita cari ya. Nah, setelah itu diapain Ken? Setelah itu ada yang namanya, kita setelah dapat tabel normalisasi nih, kita bikin nih tabel baru. Tabel barunya gimana Ken? Gampang, tabel barunya itu cukup si nilai S1 dikalikan dengan bobot parameter yang kita punya tadi, yang tadi nih kan udah masuk nih nilai bobotnya tadi kan, kita abaikan dulu untuk sementara karena belum terpakai. Nah, sekarang di tabel ini bobot sudah terpakai. Contoh nih, digaji S1-nya tabel normalisasinya 0,57 sekian kan. Nah, sekarang itu dikali dengan nilai bobot. Nilai bobotnya si gaji kan 0,40, ciptalah 0,23. Berikut juga sebelahnya nih guys, sebelahnya juga kayak gitu, nilai bobot dikali dengan tabel normalisasi S2. Untuk S3 dan S4 dan S5 juga sama untuk mempersingkat waktu kita. Nah, untuk rata-rata nilai juga sama nih teman-teman. Yang perbedakannya hanya nilai bobotnya rata-rata nilai, lalu kita masukin si S1 di rata-rata nilai, kita kalikan dan teneng, jadilah hasilnya. Untuk S2, S3, S4 dan S5 juga sama seperti itu. Untuk nilai tes pun sama juga teman-teman. Saya juga bingung ngomong sama ini ngomong udah berapa kali sama gitu, ngomong sama. Bisa kalian nanti komen di bawah ini lah, saya ngomong sama berapa kali. Nah, untuk ini juga sama nih teman-teman, terus sama lagi kan. Nah, sampai saya ngomong sama terus. S1-nya itu dari nilai bobot nilai tes yaitu 0,10 dikalikan dengan nilai tes di S1. Untuk S2, S3, S4, S5 sama teman-teman, tinggal ngikutin aja cara yang di atas. Untuk prestasi akademiknya juga sama teman-teman, ngambil bobotnya jangan dari nilai tes atau rata-rata nilai, tapi tetap ngambil dari nilai bobot prestasi akademik, karena kan kita nyari dikalikannya itu kan dengan prestasi akademik, itu sama. Nah, itu bobot prestasi akademik dikalikan dengan prestasi akademik S1. Di sebelahnya pun sama, cuma membedakan di nilai bobot akademik dan di nilai S2. Seperti itu, samping-sampingnya juga sama. Untuk non akademik pun sama teman-teman di sini.
nilai bobot dikalikan dengan parameter si S1, S2, S3, S4, dan S5. Nah, setelah didapetin, masuklah ke dalam poin mau kelar inti. Apa sih poin intinya? Nah, kita masukin di sini tabel baru. Tabel barunya itu ditambahin dengan si kriteria. Masih ingat kan kriteria ada benefit dan cost. Kalau benefit semakin tinggi nilainya semakin bagus, tapi kalau cost kebalikannya, semakin kecil nilainya semakin baik. Nah, untuk tabel barunya itu ada parameternya kita masukin di sini ya. Ada gaji, rata-rata nilai, nilai tes, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Kriterianya nih teman-teman, jangan lupa ya, balik lagi scroll untuk mengingatkan kita. Nah, di sini ada kan tuh kriterianya. Nah, kita masukin ke bawah. Untuk kriterianya kan gaji masih sama, cost karena sini goalnya itu mencari bidik misi ya. Bidik misi notabene kan buat yang orang-orang kurang mampu, notabene kan seperti itu. Nah, setelah itu rata-rata nilai tadi benefit, nilai tes benefit, prestasi akademik benefit, dan prestasi non akademik benefit. Nah, di sini nih kata Pak Zul bilang hati-hati dalam peneletakan posisinya, karena kalau di sini salah di bawahnya suka salah. Jadi posisinya itu kan kalau di sini tuh S1-nya itu 0,23, S2-nya itu 0,16. Nah, di sini tuh kalian kebaliknya teman-teman, dari vertikal menjadi horizontal gitu. Jadi di sini harus catat ini. Di sini 0,23, di sini teman-teman 0,23, S2-nya itu bukannya ini lagi 0,10. Nih 0,10 tapi di 0,16 nih 0,16 di sini, terus 0,16, terus di sini 0,23, dan di sini 0,8. Berikut juga sebaliknya nih, harus hati-hati teman-teman, di sini harus ada teliti. S1-nya nih 0,1 atau 0,10 sama ya, terus 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 itu jadi di bawah nih. Itu suara keponakan saya, maklum lagi ramai malam minggu. Untuk benefitnya itu juga sama di sini, nilai tes yaitu 0,06, 0,05, 0,05, 0,04, 0,03. Kalau di sini sejajar, nah di sini kita turunin ke bawah. Jadi teman-teman harus hati-hati nih di sini kalau mengerjakan topsis seperti itu. Nah, berikutnya juga sama, dari datar menjadi lurus ke bawah, dari datar lurus ke bawah untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah itu ada namanya table solution positif dan negatif. Apa itu teman-teman? Nah, ideal solution positif itu di sini harus hati-hati. Kalau misalnya untuk kriteria atau sifatnya cost, berarti harus mencari nilai yang paling kecil. Ingat, karena cost itu kan semakin kecil nilainya semakin baik. Jadi di sini teman-teman cara pencariannya cukup gampang, cukup min lalu sum dari S1 sampai S5 dan ditemukanlah yang paling kecil yaitu 0,08, karena di sini sifat kriterianya cost. Nah, untuk ideal solution negatifnya di sini berarti kebalikannya nih, kalau tadi min berarti kita zoomnya itu max, karena di sini kan ideal solution negatifnya kebalikannya dari solution positif. Jadi di sini kalau yang sifat cost yang paling besar, zoom enter. Nah, itulah yang 23, karena di sini 23 yang paling besar. Nah, untuk ideal solution positif, untuk yang sifat atau kriterianya benefit, nah ini yang paling tinggi lah, yang paling baik, kebalikannya dari yang tadi yang sifat cost. Nah, di sini sama rumusnya, tinggal masukin max, di zoom S1 sampai S5, lalu tekan enter, lalu yang paling tinggi lah 0,1. Untuk ideal solution negatifnya itu kebalikannya dari yang positif, yaitu kalau itunya benefit berarti nyarinya yang min. Cukup dengan min sama dengan min tanda kurung S1 sampai S5, lalu kita enter, kita 0,06, karena 0,6 itu paling ini ya, paling kecil yaitu 0,1 kan besar, berarti hampir mendekati 1. 0,06 berarti kan paling kecil lagi. Ya betul. Untuk nilai tes pun sama di sini, karena di sini udah benefit. Teman-teman cukup max, klik S1 sampai S5, lalu enter. Untuk ideal solution negatifnya karena benefit juga sama, berarti mencari nilai yang paling kecil,
Untuk yang prestasi akademik pun sama, prestasi non akademiknya juga sama nih teman-teman. Setelah mencari identification negatif dan positif, lalu hampir kita mencapai di titik puncaknya. Apa sih titik puncaknya? Di sini kita mencari D1 plus buat D2 plus dan sampai D5 plus. Nah, itu rumusnya gampang. Rumusnya itu cukup kalau di Excel SKRT ya, tapi kalau misalnya rumus manual menghitung teman-teman itu akar kuadrat gitu kan. Akar kuadrat dari identification negatif dikurangin dengan untuk nilai si parameter dikurangi dengan identification positif. Setelah itu dikuadratkan seperti ini teman-teman, sama terus habis itu tanda kurung enter. Berikutnya juga sama, D2 D3 sama. Nah, untuk D minus D1 minusnya itu ini kebalikannya nih. Yang kalau yang ini si nilai kriteria atau nilai parameternya dikurang dengan identification negatif, dipangkatkan pangkat 2. Nah, rumusnya itu sama dengan SRT. Kalau si table cost-nya si nilai parameter dikurangi dengan identification. Lalu tanda kurung tanda buka, habis itu dipangkatkan kuadrat 2, itu enter. Berikutnya juga sama D2 D3 D4 D5. Nah, setelah ditemukan ini, lalu kita puncaklah di terakhir, yaitu posisi perankingan. Posisi perankingannya gimana, Ken? Posisi perankingannya gampang, teman-teman. Di sini teman-teman hanya cukup untuk klik D1 plus dibagi dengan D1 plus dikurangi dengan D1 minus, dan terciptalah nilai ini. Berikutnya. Nah, rankingnya ini gimana, Ken? Rankingnya di sini nilai yang paling besar lah yang menjadi juaranya gitu. Karena di sini ranking paling tinggi itu 0,79, maka si F5 lah yang menjadi ranking 1. Yang kedua ada 7,4, itu berarti di ranking 2 V2, dan ranking 3-nya adalah V3 karena nilainya 0,70. F4 nya menjadi ranking 4 karena kan nilainya 0,50, dan untuk ranking 5 itu 0,27. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat untuk kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.